dunia terus bergerak ke arah yang kian modern. Namun, kemajuan peradaban juga menghadirkan tantangan baru yang perlu dicarikan solusi. Pemenuhan kebutuhan pangan, kualitas kesehatan dan lingkungan hingga kebutuhan optimasi potensi sektor strategis menjadi tantangan utama dalam pembangunan berkelanjutan di era yang modern ini. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK hadir sebagai bagian solusi bagi tantangan peradaban modern tersebut. Teknologi nuklir sebagai bagian dari IPTEK berkontribusi menghadirkan solusi di banyak sektor strategis pembangunan. Melalui Badan Tenaga Nuklir Nasional Batan, berbagai inovasi teknologi nuklir untuk tujuan damai terus-menerus dilakukan, menghadirkan solusi, menjawab tantangan peradaban untuk kemajuan Indonesia. Dibentuk pada tahun 1958, Batan yang pada awalnya memiliki misi untuk melindungi segenap rakyat Indonesia dari cemaran radioaktif akibat penggunaan senjata nuklir. Selama 6 dekade terus berkembang dengan dinamis dalam hal struktur, fasilitas, program maupun hasil penelitian yang telah dicapai. Batan telah menunjukkan berbagai capaian dan prestasi dalam membuat terobosan dan inovasi di bidang teknologi nuklir. Mendukung peningkatan ketahanan pangan nasional, beragam varietas unggul tanaman pangan telah dihasilkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat di sebagian besar wilayah Indonesia, berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian pada skala mikro dan makro. Mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Inovasi teknologi nuklir menghasilkan peralatan dan farmaka untuk deteksi dini penyakit, bahan obat penghilang rasa sakit dan terapi, hingga penyediaan jaringan biologi steril untuk berbagai tujuan, pencegahan infeksi penyakit, penyembuhan luka bakar, dan penyediaan tulang steril untuk operasi ortopedi. Mendukung kemandirian energi nasional, Batan melakukan kajian kelayakan nuklir sebagai salah satu sumber energi pembangkitan listrik, studi calon tapak potensial, aspek keekonomian, aspek keselamatan, aspek desain, aspek penerimaan masyarakat. Penguasaan teknologi reaktor juga dilakukan dengan mengembangkan desain reaktor daya maju yang sesuai karakteristik kebutuhan energi nasional. Mendukung sektor industri nasional, Batan mengembangkan teknik iradiasi untuk meningkatkan kualitas komoditas produk domestik seperti bahan pangan, bahan farmasi, bahan kosmetik, bahan herbal, dan alat medis. Inovasi juga dilakukan untuk menyediakan teknologi terkini dan mendukung peningkatan kualitas SDM bagi pelaku industri uji tak rusak. Berkolaborasi dengan institusi lain, Batan juga turut berperan dalam pengembangan industri strategis berbasis logam tanah jarang. Mendukung upaya pelestarian lingkungan, Batan menghadirkan teknik analisis unsur polutan yang berkontribusi dalam kebijakan sektor lingkungan, serta menghadirkan teknologi untuk pemetaan dan optimasi sumber daya strategis seperti air, panas bumi, minyak, dan gas.
kesuksesan Batan dalam menghasilkan beragam inovasi litbang jasa teknologi nuklir telah dibuktikan dengan diterimanya berbagai penghargaan tertinggi oleh Batan, baik dari dalam maupun luar negeri. Tidak hanya menghasilkan produk dan teknologi, Batan memberikan layanan jasa pada masyarakat, di antaranya pendidikan, pelatihan dan sertifikasi person, analisis unsur, kalibrasi alat, serta pengolahan limbah radioaktif. Ketika Presiden Soekarno mendirikan Badan Tenaga Atom Nasional, tujuan beliau adalah ingin bahwa teknologi nuklir, waktu itu masih bernama atom, bisa bermanfaat banyak untuk masyarakat. Di samping itu juga ada cita-cita beliau adalah membawa Indonesia ke dalam kancah level tertinggi di bidang sains dan teknologi. Namun lebih dari itu, ketika Bung Karno ingin nuklir diintroduksi di Indonesia adalah bisa menjadi kekuatan bagi bangsa ini untuk lebih maju. Ada unsur untuk mencerdaskan masyarakat, ada unsur kemandirian, dan juga ada unsur kita bisa mampu bekerjasama dengan banyak negara lain berbasis pada teknologi nuklir untuk tujuan damai. Untuk itulah selama 60 tahun Badan Tenaga Nuklir Nasional bergerak terus-menerus bagaimana mengembangkan dan memanfaatkan teknologi ini. Itu diimplementasikan dengan beberapa kegiatan yang kita lakukan di bidang pertanian, pangan, industri, lingkungan, maupun cita-cita kita di bidang energi. Kita bekerja sama dengan 24 daerah, kita juga melakukan suatu diseminasi maupun promosi hasil-hasil teknologi tersebut. Manfaatnya sudah dirasakan oleh sebagian masyarakat. Tapi di sisi lain kita juga ingin unggul di tingkat regional. Kita melakukan kerjasama dengan banyak negara, bahkan melalui kerjasama selatan-selatan, dan kita ditunjuk oleh Badan Tenaga Atom Internasional sebagai Collaborating Center untuk memberikan bimbingan banyak ahli di kawasan Asia maupun bahkan sampai Afrika. Inilah hal yang kita lakukan. Di sisi lain kita juga ingin mencerdaskan masyarakat, ingin mencerdaskan bangsa ini. Maka fasilitas-fasilitas nuklir yang ada di Batan, terutama 3 reaktor nuklirnya, ikut mendidik bangsa ini. Ada banyak ribuan S1, S2, S3 yang telah dihasilkan oleh fasilitas kita. Itulah cita-cita yang sudah diamanatkan oleh pendiri bangsa ini Bung Karno 60 tahun yang lalu. Tantangan dalam pengembangan teknologi nuklir akan selalu ada. Namun demikian, Batan akan tetap berkomitmen untuk menghasilkan teknologi yang diperlukan oleh masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.